Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menempatkan dana negara 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara dikritik ekonom senior dan rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini. Menurut Didik, kebijakan Menkyu Purbaya melanggar konstitusi. Penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah di 5 bank milik negara, menurut Didik Rahbini, melanggar konstitusi dan 3 undang-undang. Antara lain Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Proses kebijakan yang benar harus dijalankan berdasarkan aturan main. Jika tidak, menurut Didik, kedepannya akan menimbulkan preseden bahwa anggaran publik bisa diatur seenaknya pejabat. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi santai kritikan Didik Rahbini. Bahkan dengan enteng, Purbaya menyebut Didik salah memahami undang-undang dan harus belajar lagi. Kritik Pak Didik itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkyu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008. Bulan September 2021 bulan Mei nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa sal gitu Pak yang berasal yang 200 T itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menjembat dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu. Pemirsa, pendakwa sekaligus pemilik travel haji Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya, Khalid menyebut memindahkan jemaah haji furoda ke haji khusus atas tawaran seseorang yang mengaku mempunyai kuota resmi dari pemerintah. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus. Hal itu dilakukan usai mendapat tawaran dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni.
selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini. Ya, tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.